Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya untuk mengupas energi di Pan Feminim di tanggal 10 April sampai 20 Mei 2021. Ini ada pesan dari semestanya juga nanti. Kita kupas energi di Pan Feminimnya dulu ya. Untuk energi di tanggal 10 April sampai 20 Mei 2021. Kita kupas barang-barang ya. Gimana energi di Pan Feminim? Di Pan Feminim di 10 Mei 10 April sampai 20 Mei 2021 ini energinya lagi banyak rencana untuk ke depan, bisa dengan usaha ataupun hubungan, mungkin banyak juga pekerjaan ataupun misalnya lagi memperbaiki diri. Mungkin kemarin-kemarin ini banyak keterpurukan dalam kehidupan mereka, dalam percintaan terutama. Dan di Pan Feminim ini sudah tidak memikirkan terlalu banyak permasalahan hidup, terutama yang berhubungan dengan hubungan ya, bisa yang udah menikah ataupun single parent ataupun misalnya ini yang masih lajang. Di Pan Feminim ini lebih ke mengejar karir, mengejar kehidupan, mengejar rezeki. Dan kehidupan masa lalu itu yang dulu-dulu pernah dirasakan itu udah banyak yang dilupakan juga, banyak yang udah move on, tapi ada beberapa juga yang memang kalian belum move on, terutama yang memang single parent atau misalnya yang kalian berumah tangga tapi lagi pisah gitu sama suaminya atau istri, sama suami lah, ini kan Pan Feminim ya. Jadi ada juga yang udah move on, ada juga yang belum move on. Kalau yang belum move on ini kebanyakan single parent atau misalnya kalian berumah tangga tapi lagi pisah ranjang gitu misalnya. Tetapi banyak juga dari kalian yang lebih mementingkan karir, lebih mementingkan pekerjaan, lebih menata diri lah, lebih memanjakan diri sendiri. Jadi kalian udah ingin meninggalkan segala kesedihan ataupun mungkin segala trauma di masa lalu, karena mungkin ada beberapa yang mungkin karena bercerai atau misalnya ada perselisihan pendapat atau ada juga perselingkuhan di sini. Ada juga misalnya pertengkaran karena ya banyak hal, misalnya ekonomi terutama ya. Tetapi di Pan Feminim ini untuk periode ini lagi banyak menata diri untuk mencari pekerjaan yang belum punya pekerjaan. Ada juga yang lagi mencari peluang dalam usaha. Dan beberapa ada yang pergi misalnya jauh, misalnya merantau ke luar negeri atau ke kota-kota besar. Kalian lebih memilih membenahi hidup dengan karir yang bagus dan memperbaiki keuangan kalian. Dan ada beberapa dari kalian yang mempunyai pertolongan dari sahabat atau saudara ya, yang memberikan solusi dari berbagai permasalahan kalian. Bisa juga yang kalian tadinya mau bercerai tapi dikasih pandangan, dikasih solusi, dikasih pencerahan oleh orang-orang yang kalian percaya, dan itu akan menjadi pencerahan membuat perceraian kalian mungkin tidak jadi. Ada juga beberapa yang memang mungkin beberapa bulan kemarin itu sangat terpuruk karena ada yang perceraian, akibat perceraian atau mungkin ada yang diselingkuhi, ada dihianati, mulai bangkit kembali, bahwa kalian itu istilahnya tetap harus berdiri sendiri, harus hidup itu harus tetap berjalan. Jadi kalian mulai tabah, mulai tegar, dan banyak beberapa dari kalian ada yang lebih ke karir dan mendapatkan misalnya kedudukan yang baik bagi wanita-wanita karir, atau misalnya yang meniti usaha. Banyak yang mulai menaik usaha dari hasil kerja keras kalian tuh, banyak mulai rezeki dari hasil kerja keras kalian. Juga ada beberapa yang ditawarin
pekerjaan, entah pekerjaan di luar kota ataupun misalnya ke luar negeri, begitu ya. Jadi kalian itu banyak yang udah move on, tapi ada juga beberapa single parent yang belum move on, atau yang berumah tangga lagi misalnya lagi pisah ranjang belum move on gitu, masih mengingat-ingat masa lalu. Tapi banyak juga yang udah nggak mengingat, udah melupakan, lebih fokus ke keuangan. Tapi ada dari beberapa kalian yang sasaran harus memanjakan diri sendiri, misalnya ke spa atau jalan-jalan ke pegunungan atau ke lihat laut untuk menenangkan pikiran kalian. Atau mungkin kalian yang sering di rumah meditasi, atau mungkin kalian yang memang muslim ya, menjalankan puasa Ramadan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi lebih ke ketenangan jiwa dan juga ke karir ya untuk Divine Feminine. Juga ada beberapa yang memang misalnya Divine Masculine yang dulu nyakitin kalian ini, ada yang ingin datang lagi kepada kalian, ada juga yang udah saling melupakan. Ada beberapa ini yang akan datang lagi kepada kalian nih, mungkin di pertengahan April atau misalnya awal Mei. Ada yang lagi datang lagi, terutama yang misalnya lagi pisah ranjang, mungkin akan ada yang minta maaf kepada kalian, jadi menyadari segala kesalahannya. Ada juga yang misalnya single parent ini ada yang bertemu dengan jodoh, dengan orang yang memang membuat kalian nyaman, dan mungkin akan ada seperti mungkin membuat itu nyaman, dan hubungan kalian itu semakin lama semakin dekat gitu. Mungkin bisa aja misalnya ke jenjang yang lebih kesana lagi, misalnya pacaran dulu, saling mengenal dulu gitu, seperti itu. Kalau lajang ini kebanyakan lagi pada PDKT, tapi apa ya begitu-gitu aja, datar-datar aja, jadi lebih fokusnya ke pekerjaan juga sih. Ini untuk untuk Divine Feminine ya. Coba kita lihat apa pesan semestanya ya untuk kalian ya di sini. Pesan dari semesta atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Divine Feminine di bulan tanggal 10 April sampai 20 Mei 2021. Pesan semestanya bagaimana? Coba kita lihat. Oh iya, bagi yang masih lajang, jadi pesan semesta itu lebih baik menata kehidupan ke depan dulu, dalam arti menata karir, menata ekonomi kalian. Terus kalau kalian misalnya lagi dekat dengan orang, lagi berdekatan dengan seseorang gitu, harus lebih teliti lagi apakah benar-benar yang terbaik buat kalian, atau misalnya tulus buat kalian, terutama dalam hal pribadi ya, saling menyayangi, saling mengasihi, saling mengerti nggak sama kalian gitu, seperti itu. Kalau bagi yang masih lajang ini lebih benar-benar lebih difokusin ke pekerjaan, disaraninnya sama semesta ya, sama Allah SWT, ke kerjaan, ke masa depan, dan lebih misalnya memberi kebahagiaan kepada orang tua kalian secara ekonomi mungkin ya, yang pasti seperti itu. Kalau ini bagi yang berumah tangga, ini ada beberapa yang memang berumah tangga ini disaranin untuk saling introspeksi diri, terutama yang lagi seperti pisah ranjang atau banyak pertengkaran gitu, disarankan untuk lebih introspeksi diri, lebih saling menyayangi, saling mengerti, dan saling membuka diri, misalnya saling terbuka, unek-unek kalian tuh apa, saling terbuka lagi gitu, saling memaafkan, misalnya saling introspeksi diri kesalahan kalian masing-masing. Dan kalian juga harus ingat bahwa kalian masih ada tanggungan anak, atau kalau misalnya punya anak, dan kehidupan kalian itu masih bisa diperbaiki walaupun memang banyak pertengkaran atau selama ini banyak kesedihan ya yang membuat kalian memang sama-sama sakit. Dan insya Allah itu kalau bisa mungkin itu akan ada pertemuan, akan ada saling memaafkan, saling mengasihi, saling menyayangi lah, saling memperbaiki hubungan bagi yang memang lagi pisah ranjang.
Tapi ini bagi yang single parent ini sebaiknya jangan terlalu banyak harus mulai move on, jangan terlalu banyak mengingat masa lalu atau mengenang orang-orang yang dulu mungkin telah menyakiti kalian. Kalau itu bisa, kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan, terutama di bidang kerjaan ataupun materi. Karena kalian mungkin lebih fokus lagi kalau memang misalnya udah nggak mikirin masa lalu atau broken heart itu lagi, atau orang-orang yang pernah nyakitin kalian. Lebih baik kalian ke karir, lebih fokus ke materi, pasti akan mendapatkan yang kalian inginkan, atau ke usaha seperti itu. Itu ya untuk Divine Feminim, mudah-mudahan dipahami. Ini pesan-pesan dari semesta, dan tadi kehidupan kalian ini semoga dipahami apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Semoga channel saya semakin berkembang dan bermanfaat buat kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Dah.